Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam memajang 2 bom di atas panggung saat penyerahan 4 jenazah sandera Israel Kamis 20 Februari 2025. Seperti diketahui, keempat jasad itu dipulangkan dari Khan Yunis sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera dengan Israel. Hamas terlihat memajang 2 bom berwarna putih di sisi kiri panggung berseberangan dengan 4 peti jenazah sandera. Ujung bom itu tampak berwarna merah bak percikan darah. Dikutip dari Tribun News, bom itu juga dilengkapi dengan tulisan berbahasa Inggris. Diketahui, tulisan itu menyatakan bahwa keempat sandera yang tewas tersebut dibunuh oleh bom dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, panggung yang didirikan Hamas tersebut memiliki latar belakang yang berisi kecaman terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam background yang terpasang, terdapat foto para sandera yang tewas dan potret Netanyahu yang wajahnya berlumur darah. Hamas juga menyatakan bahwa Netanyahu dan militer Israel yang membunuh para sandera dengan rudal yang dilesatkan dari pesawat Zionis. Intelijen Israel kecolongan lagi, selesai komandan Hamas yang pernah diumumkan tewas mendadak muncul saat prosesi serah terima jenazah sandera Kamis 20 Februari 2025. Sosok tersebut adalah Komandan Batalion Timur dan Utara di Brigade Khan Yunis, Rafa As-Salameh. Ia tampak berada di Khan Yunis, Gaza Selatan saat 4 jasad sandera Israel hendak dipulangkan. Padahal sebelumnya Salameh dinyatakan telah dieliminasi oleh pasukan Israel IDF. Dalam rilisnya, IDF menyatakan bahwa Salameh terbunuh pada Minggu 14 Juli 2024 silam. Ia disebut terbunuh dalam serangan udara di Gaza Selatan. IDF mengklaim Salameh merupakan salah satu dalang di balik pembantaian 7 Oktober 2023. Ia juga diklaim memerintahkan rencana pembangunan terowongan di Brigade Khan Yunis. Dikutip dari Tribun News, kemunculan Rafa Salameh itu sontak mencoreng kredibilitas intelijen Israel. Pasalnya, informasi intelijen yang diumumkan IDF terkait pengeliminasian pimpinan Hamas itu justru salah kaprah. Padahal, intelijen Zionis itu disebut-sebut sebagai satu di antara yang terbaik di dunia. Brigade Al-Quds merilis rekaman saat pihaknya membongkar makam sandera Israel sebelum dipulangkan. Rekaman itu dibagikan tepat di hari penyerahan 4 jasad tawanan di Khan Yunis, Gaza Selatan, Kamis 20 Februari 2025. Dalam video itu, seorang pejuang Al-Quds terlihat memakai alat pelindung diri atau APD. Ia kemudian membuka sebuah surat yang berisi pengumuman bahwa pimpinan militer Brigade Al-Quds memerintahkan untuk mengeluarkan jenazah tawanan Zionis dari pusaranya. Kemudian 2 pejuang Al-Quds tampak menggali kuburan sandera yang berada di sebuah ruangan. Rupanya, Al-Quds membongkar makam sandera Israel Oded Lifshitz. Mereka kemudian memasukkannya ke dalam peti yang penuh tulisan-tulisan dan peta Palestina. Bahkan di bagian luar peti tersebut tertulis pesan dari Al-Quds untuk rakyat Israel. Al-Quds bertanya apakah warga Israel akan membiarkan Perdana Menteri Netanyahu membunuh lebih banyak sandera yang ditawan di Gaza. Tak hanya itu, Al-Quds juga meminta warga Zionis menanyakan pada Netanyahu alasan sang Perdana Menteri membunuh Oded dan sandera lainnya. Jenazah tersebut lantas dibawa ke Khan Yunis untuk diserahkan ke Palang Merah Internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu batal menghadiri prosesi penerimaan jenazah sandera pada Kamis 20 Februari 2025. Padahal sebelumnya Netanyahu telah dijadwalkan hadir secara langsung dalam upacara penerimaan 4 jasad tawanan itu. Namun ia mendadak mengundurkan diri di menit-menit terakhir upacara. Seperti diketahui, keempat jenazah sandera itu diserahkan Hamas pada Palang Merah Internasional di Khan Yunis, Gaza Selatan. Penyerahan jenazah sandera itu merupakan bagian dari pertukaran tahanan gelombang ke-7 dalam perjanjian gencatan senjata. Dikutip dari Tribun News, Channel 12 Israel mulanya melaporkan bahwa Netanyahu akan hadir dalam upacara penerimaan jenazah sandera itu. Bahkan pejabat Israel yang bertugas di lapangan telah menerima perintah untuk mempersiapkan partisipasi Netanyahu dalam upacara tersebut. Namun di menit terakhir, Netanyahu memutuskan tak hadir. Dilaporkan ketidakhadiran Netanyahu itu buntut adanya protes dari keluarga sandera Israel.
Mereka memprotes penerimaan nama sandera sebelum memverifikasi identitas keempat jasad itu. Kelompok Hizbullah dikabarkan tengah mempersiapkan diri untuk menggelar pemakaman pimpinannya yang terbunuh, Hasan Nasrallah. Diketahui pemakaman Nasrallah akan digelar pada Minggu 23 Februari 2025. Nasrallah baru akan dimakamkan setelah hampir 5 bulan lalu terbunuh dalam serangan Israel. Dikutip dari Arab News, pemakaman Nasrallah itu akan diadakan pukul 1 siang waktu setempat. Pemakaman tersebut dilangsungkan di Stadion Olahraga Camel Khamon di pinggiran ibu kota Lebanon. Hizbullah pun telah melakukan upaya antisipasi untuk menghadapi puluhan ribu orang yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Diketahui, Hizbullah turut mengundang pejabat senior Lebanon hingga presiden untuk menghadiri pemakaman Nasrallah. Digelarnya pemakaman secara publik itu sebagai bentuk pembuktian pada Israel bahwa Hizbullah tidak takut akan Zionis. Seiring dengan itu, Bandara Beirut akan ditutup dan penerbangan ditangguhkan. Bendera kuning Hizbullah bergambar Nasrallah pun berkibar di sepanjang jalan. Militer Israel telah mengidentifikasi jenazah sandera yang diserahkan Hamas pada Kamis 20 Februari 2025. Pihaknya mengonfirmasi bahwa 3 dari 4 jasad itu adalah Ariel dan Kfir Bibas yang masih kecil dan Oded Lifshitz. Namun militer Israel IDF mendapati bahwa satu jenazah lainnya bukanlah ibu dari kedua anak itu, yakni Shiri Bibas. Dikutip dari The Times of Israel, Institut Forensik Abu Kabir menyatakan bahwa pihaknya tak mampu mengidentifikasi jenazah yang diklaim merupakan jasad Shiri. Disebutkan jenazah tersebut tak cocok dengan tawanan manapun. Mendapati itu, IDF pun menyebut Hamas telah melakukan pelanggaran berat. IDF lantas menuntut militan Palestina itu untuk membebaskan Shiri dan seluruh sandera yang tersisa. Sebagai informasi, Hamas telah menyerahkan 4 jasad sandera Israel pada Kamis 20 Februari 2025 di Khan Yunis. Keempat jenazah itu diserahkan pada Palang Merah Internasional yang selanjutnya dibawa ke Israel. Hamas menyatakan keempat jenazah itu merupakan Oded Lifshitz dan keluarga Bibas, yakni Ariel, Kfir, dan Shiri. Namun dari hasil otopsi, Israel menyatakan bahwa ketiga jasad berhasil diidentifikasi, sedangkan satu lainnya diklaim bukanlah tubuh Shiri Bibas. Israel menjatuhkan selebaran yang ditujukan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, Kamis 20 Februari 2025. Dalam selebaran itu, militer Israel IDF turut menuliskan penggalan ayat Al-Quran sebagai pembuka pengumuman. Diketahui IDF menuliskan ayat surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dikutip dari Tribun News, pamflet itu juga dilengkapi potret Perdana Menteri Israel Netanyahu yang disandingkan dengan foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump. IDF lantas menawarkan bantuan pada warga Gaza asalkan mereka mau bekerja sama. Jika tidak, para penduduk akan diusir secara paksa. IDF juga mengingatkan bahwa peta dunia tak akan berubah meski semua orang Gaza lenyap. Militer Israel itu bahkan menyudutkan warga Palestina dan mengklaim bahwa mereka berdiri sendiri tanpa seorang pun di pihaknya.